وهب لنا كل سول رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين راحمين عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين يا الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واغفر لي كل الذنوب واستر لي كل العيوب واكشف لي كل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رسخ الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رب احيينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرات السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي آمين يا
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك آملنا طويل فجد على الطامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم وفيك أمن طويل فجد على الطامعين يا ربي دك الفنان من فعل ما لا يطاق واغفر لي كل الذنوب واستر لي كل العيوب واكشف كل الكرب واكفي عدا المودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على واختم بأحسن ختام إذا نال الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والعالي نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشى مغفرة وبركاتهم وأسرارهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Andre minta kacamata Andre, kacamata baca. Andre, kacamata baca. Bismillah walhamdulillah
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-khamis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza nabiyyun minal anbiya'i salawatullah wa salamuhu alaihim faqala li qaumihi la yanbaghi rajulun Andre kacamata Andre minta no ayo la yanbaghi rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yurid udah dimatikan wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabni biha wala ahadun bana buyutan lam yarfa' sugufaha wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadhiru auladaha فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الله الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال من فيكم إن فيكم غلولا falyubayi'ni. Panjang ini hadisnya, saya langsung artikan aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ghaza nabiyyun minal anbiya, berperang seorang nabi daripada para anbiya Allah salawatullah salamu alaihim. Nabi ini sebagian ulama menyatakan adalah Nabi Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' bin Nun ini nabi yang barengi Nabi Musa ketika mencari Khidir alaihissalam. Nabi Yusha', penerusnya Nabi Musa. Diperintahkan untuk berperang sama Allah, bawa pasukan. Faqala li qaumihi, maka Nabi Yusha' bin Nun berkata kepada kaumnya. Berkata kepada kaumnya. La yanbaghi rajulun malaka bid'a imra'atin. Jangan ada seseorang keluar untuk berperang malaka bid'a imra'atin. Dia memiliki untuk bisa bergaul dengan istrinya. Artinya dia tadi itu masih baru kawin. Wa huwa yuridu an yabniya biha. Dia pingin lagi bermesra sama istrinya. Walamma yabni biha, tapi masih belum ada kesempatan untuk pergi untuk berkumpul. Ngajak perang, bilang yang baru kawin masih lagi mesra sama istri, maka jangan ikut perang ya, nanti nggak fokus nanti. Kenapa? Sembunyi waktu perang menghadapi musuh karena takut mati, belum merasakan istrinya. Hah? Wala ahadun bana buyutan walam yarfa' sugufaha. Dan jangan seorang pun ikut bergabung dalam berperang dalam pasukanku orang yang membangun rumah yang dia masih belum selesai bangunannya sampai ada di atap, sampai tuntas maksudnya. Kenapa? Akhirnya keburu-buru, nggak fokus sama berperang. Kenapa?
ingin meneruskan bangunannya atau berangkat dengan berat hati. Wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadhiru auladaha. Dan jangan ada seseorang yang dia tadi itu lagi baru beli kambing atau lagi beli onta yang hamil, sedangkan dia berharap di anak daripada onta atau kambingnya. Ini yang baru berdagang atau baru bekerja sebagai peternak. Kemudian lagi asik-asiknya, jangan ikut perang dah ente. Nah, nanti akhirnya pikirannya hanya kepada pekerjaannya. Harapannya Nabi Yusha ini adalah berperang fokus. Kita menghadapi musuh, enggak boleh mikir yang lainnya. Saya mau tanya, kalau sampean nyetir mobil, mikir yang lainnya, mikir pacar, yo kena ambil truk kon. Mereteli nanti Anda. Hah? Lalu Anda misalnya nyetir mobil, tapi kamu mikir misalnya dagang, itu bahaya itu. Apalagi lagi berperang. Karena itu pesan tadi itu disampaikan oleh Nabi Yusha bin Nun. Intinya akhirnya yang berangkat adalah orang-orang yang siap semuanya. Ya, mati syahid atau pulang membawa kemenangan. Tidak ada pilihan yang lainnya. Berangkat, faqaza. Falamma dana minal qaryah, maka ketika sudah dekat mau sampai, ya, tapi belum sampai, mendekati daripada tujuan untuk yang diperangi, tujuan daripada yang diperangi, yaitu daerah Ariha. Salat al-asri au qariban min dzalik, udah waktu asar atau mendekati asar. Waduh, ini nanti adzan, waktu adzan. Waktu adzan. Adzan dulu, adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح أكبر الله أكبر لا إله
Belum sampai, tapi udah dekat. Sudah waktu asar. Lah ini kalau sudah malam, kita nggak bisa nyerang habis-habisan. Akhirnya si Nabi siapa tadi? Nabi Yusha' bin Nun. Dia berkata kepada matahari, faqala li syamsi innaki ma'muratun wa ana ma'mur. Matahari, kamu diperintah sama Allah untuk tenggelam. Aku juga diperintah untuk jihad. Allah mahbisha alaina, ya Allah, cegah matahari jangan tenggelam dulu sampai kami bereskan mereka. Sampai kami bereskan mereka. Ya, semuanya diperintah sama Allah. Cuma perintah manusia amr taklif. Perintah untuk taat kepada Allah, yang melakukan dikasih pahala, yang tidak melakukan dapat dosa. Adapun matahari, bulan, semua makhluk ini juga ada perintah dari Allah, tapi amr taskhir, harus patuh kepada Allah SWT dan tidak bisa membangkang. Tapi manusia masih bisa membangkang, karena itu disediakan adab sama Allah. Enggak ada neraka untuk matahari, Pak. Enggak ada neraka untuk bulan. Yang ada neraka untuk sampean, mudah-mudahan selamat semuanya, manusia dan jin sama setan. Yang lainnya enggak ada. Kenapa? Yang membangkang ya memonorjo iki biasanya. Ya kita semuanya ini yang sering membangkang itu. Nah, matahari tadi itu katakan, ya Allah, matahari, ente diperintah sama Allah ya, ente pak taat, anda juga diperintah, ini kena perintah Allah nih perang ini. Ya Allah, cegah itu jangan sampai tenggelam dulu, nggak beres nanti perangnya nih. Nah, fahubisat, nggak tenggelam itu matahari, lama nggak tenggelam. Nah, ulama berkata nggak tenggelam ini kenapa? Apakah jalannya pelan atau naik lagi mataharinya tadi itu, atau berhenti? Kata ulama enggak peduli sudah, manapun di antara tiga itu, yang penting itulah mukjizat. Itulah namanya mukjizat. Hatta fatahullah alaih, sampai diperangi, sampai menang. Setelah itu baru tenggelam mataharinya. Masya Allah, begitu ya. Itu pernah terjadi juga sama Nabi itu, sama Rasulullah itu pernah itu. Setelah, kalau tidak salah itu ada di satu peperangan, lagi tengah menggali Khandaq kalau nggak salah. Nabi payah tidur ada di pangkuan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nggak berani bangunkan. Rasulullah tidur. Ini waktu sholat asar belum sholat nih. Sampai terbenam matahari. Kemudian Nabi bangun, Ali belum sholat. Belum ya Rasulullah. Ya Allah, Ali tidak bangunkan aku karena cinta kepada aku. Tapi dia belum sholat asar ya Allah. Ya Allah, kembalikan lagi mataharinya. Balik mana yang Pak? Sana Ali habis sholat baru tenggelam lagi. Mukjizat itu, mukjizat. Masya Allah. Kemudian setelah perang, harta rampasan perang dikumpulkan. Jadi untuk orang-orang dulu, umat dulu, harta rampasan perang tidak boleh diambil sedikit pun. Tapi untuk umat Nabi Muhammad, harta rampasan perang dibagi. Dibagi. Tawanan-tawanan perang jadi budak. Tawanan perang jadi budak. Nah, kalau ada perang antara orang kafir sama orang Islam, tawanan perangnya jadi budak. Nah, budak yang laki, tawanan itu kalau dia tadi itu adalah musuh, maka dipenggal kepalanya. Kalau dia tadi itu bukan musuh, paham ya? Boleh diperlakukan sebagai budak untuk khidmat kepada kita. Yang perempuan, ya udah, ya berarti dia harus melayani. Artinya menjadi milik kita. Ada istri, akadnya dengan nikah. Kalau budak, akadnya dengan jual beli.
Nah, dengan jual beli itu ada dalam Islam. Baik. Kemudian dikumpulkan itu semuanya hasil dari rampasan perang. Untuk apa? Taruh di lapangan untuk diserahkan sama Allah. Nah, nanti Allah kirimkan dari langit api membakar itu semuanya. Seret, entek sudah. Habis. Hah? Ya sapinya, ya emasnya, ya semuanya sudah taruh satu di lapangan. Faja'at yanin nar litakulha falam tat'amha. Datang apinya, tapi tidak memakan atau tidak membakar daripada semua rampasan perang. Lah kalau sudah begitu nggak diterima berarti. Kenapa? Ada yang khianat. Ada yang khianat. Kata Nabi Yusha, inna fikum ghululan. Ini ada yang ngentit nih. Dari dulu itu korupsi ya. Dari dulu itu berarti korupsi nih. Ya. Ini ada yang ngentit nih, ini ada yang korupsi nih. Ada yang ngambil ini daripada harta rampasan perang ini. Tapi orangnya banyak. Nabi lagi ya, seorang nabi. Maka Nabi menyatakan, ayo adakan satu perwakilan setiap suku. Perwakilan setiap suku, setiap kaum ada perwakilannya. Falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajul. Setiap perwakilan salaman sama aku. Salaman. Sampai akhirnya ada satu salaman ceket, Pak. Tidak bisa diambil. Di kaum ini berarti yang korupsi di ini, yang ngentit di kaumnya ini. Sudah, kumpul kaumnya ini aja. Kumpul. Falazakat rajul biyadi. Faqala fikumul ghulul. Falyubali ini qabilutuk. Ayo, semua satu suku salaman semuanya sama aku. Salaman. Falazakat rajulaini aw thalatha. 2 orang atau 3 orang ceket. Ente berarti. Ketemon ini ya. Ini berarti pencurinya ini. Ayo kembalikan. Fikum al-ghulul. Iya kata dia. Enggak emas. Gede ini saya kepalanya sapi. Emas, pirang kilo itu. Nah, korupsi ini akeh iki. Faja'u bi ra'sin mithli ra'si bagaratin min dzahab. Bahwa emas segede seperti ukuran kepala sapi. Taruh. Fawadha'aha. Ditaruh ada digabungkan kepada rampasan perang yang lainnya. Datang lagi api, faja'atin nar fa'akalatha. Datang api dibakar itu semuanya. Jadi peperangan ada jihad mulai zaman dahulu. Di kita juga ada jihad. Cuma bedanya mereka nggak boleh bawa sepeser pun. Kalau kita boleh bawa pulang. Boleh bawa pulang, tapi dibagi oleh imam nanti, namanya ghanimah, rampasan perang. Karena itu Nabi menyatakan falam tahillul ghanaim li ahadin qablana. Tidak pernah menjadi halal itu rampasan perang untuk seorang pun sebelum kita, wahai umat Muhammad. Kata Nabi, tsumma ahallallahu lana al-ghanaim. Tapi akhirnya Allah menghalalkan rampasan perang itu bagi kita semuanya. Kenapa? Lamma ra'a dha'fana wa 'azzana. Ya, karena Allah Maha mengetahui tentang lemahnya kita dan perlunya kita. Nah, kita ini umat yang paling lemah loh. Lek dibandingkan dengan umat-umat dahulu. Umat yang paling pendek umurnya. Umat-umat dulu itu kalau matinya 200 tahun itu mati muda itu, belum kawin itu. 100 tahun kayak disunat itu dulu itu. Lah kalau sampai yang remek semuanya sudah 100 tahun itu. Umat-umat dulu begitu. Karena kita lemah itu, dan ini Allah menghalalkan rampasan perang untuk kita. Hadits ini menggambarkan kepada kita, pertama, di dalam berperang itu harus dengan orang-orang yang siap, jangan seada-adanya. Karena itu harus dipilih. Yang siap perang berarti harus siap gugur.
Jangan sampai ada unek-unek di hati kepikiran, ya apa istri saya, ya apa anak saya, nggak pakai gitu, jangan berangkat nanti. Yang siap sampai titik darah penghabisan, gitu. Jangan nanti ada mikir keluarga, mikir bangunan, mikir ternak, mikir pekerjaan, maafi, siap untuk ditinggal. Keluarga pun siap untuk ditinggal. Siap istrinya janda, siap anaknya yatim. Kenapa? Fokus surga atau menang dalam membela agama Allah. Itu yang pertama. Kedua, menghadapi musuh agama harus diniati ikhlas. Jangan karena tendensi yang lainnya. Baru di situ akan muncul pertolongan Allah, akan nampak pertolongan Allah. In tansurullah yansurkum. Jika kamu memang tujuannya membela agama Allah, Allah akan bela kamu. Lah kok di beberapa negara kok mereka tadi itu kalah, itu dan ini, karena tujuannya bukan Allah, politik. Kalau itu tujuannya Allah, insya Allah enggak, wallahu ghalibun ala amri, Allah itu selalu menang dalam urusannya, enggak pernah kalah. Karena tujuannya kebanyakan selain Allah, atau tidak bersatu karena Allah. Dan itu kelemahan kita umat Islam, tidak bersatu karena Allah. Padahal yadullah ma'al jamaah, kekuatan dari Allah, pertolongan dari Allah itu dengan syarat kita harus bersatu. Tanpa bersatu nggak ada itu semuanya. Yang ketiga, tuh lihat, ketika manusia tadi itu adalah untuk Tuhannya, untuk agamanya, semua akan menolong dia. Matahari pun menolong. Matahari pun menolong, saudara. Begitulah orang-orang yang kalau memang tujuannya adalah hanya Tuhannya, maka semua makhluk akan siap menolong dia. Keempat, dalam menghadapi musuh harus tahu situasi dan kondisi. Jangan asal-asalan. Masuk malam hari, ya nggak kelihatan, mana kelihatan orang. Mau menyerang kelihatan orang, nggak bisa. Harus persis, karena itu perlu waktu yang terang, perlu persis bagaimana, kapan menyerang, kapan kita harus bergerak, itu harus persis. Berikutnya, jangan kamu tertipu dengan harta benda. Ketika kamu sudah noleh kepada harta, berarti niat kamu sudah ternodai. Dan itu tidak akan menjadi satu kesuksesan. Nah, seperti tadi itu yang menipu. Yang berikutnya, menipu daripada sebagian orang bisa menggagalkan amal daripada banyak orang. Tidak benarnya dari beberapa orang itu bisa merusak kebenaran banyak orang. Contoh, Masya Allah santrinya bagus semuanya, cuma 3 santri nyolong. Nanti akhirnya terkesan pondok ini akhir santri yang nyolong. Ini gara-gara 3 orang padahal. Karena itu jangan biarkan saudara kita maksiat, berbuat dosa. Kenapa? Semuanya akan ternodai nantinya. Kalau ada bala, semuanya bisa kena bala. Saudara, kalau ada orang naik perahu, ada dek bawah, ada dek atas. Ada bagian dek bawah, ada bagian dek atas. Untuk kamar mandi ada di bagian atas. Untuk minum ada di bagian atas. Dek bawah ini kalau mau minum naik ke atas, kalau kamar mandi naik ke atas. Katanya di bawah, waduh capek kita, kalau di atas juga ganggu orang-orang di atas. Ini kan kita naik kapal laut, kata dia. Ini kan dekat dengan air, kita kan yang ada di bawah. Gimana kalau kita lobangi aja?
Nggak perlu kita ke atas, tinggal ngiduk aja nanti. Tinggal ngambil aja air, kan dekat kita sama air. Kira-kira ngelobangi itu adalah dibiarkan atau kita cegah? Hah? Kita cegah, kenapa? Kalau itu lubang, tenggelamnya juga yang di atas, nggak tenggelam bawah dok Pak. Yang di atas juga tenggelam. Satu kampung nih, ada 100 kakak, 2 orang main judi di situ. 2 orang main judi, itu hak saya. Ada apa? Ente sholat aja. Kamu apa namanya majelis saja. Tapi saya judi jangan dilarang, itu hak saya. Ini hiburan saya. Loh, lah kalau kena azab, emangnya hanya turun kepada orang yang berbuat maksiat, yang lainnya juga sama dengan bocornya kapal tadi itu. Karena itu jangan boleh orang tadi itu ngelobangi kapal itu. Ambil gergajinya, ambil lenggesnya, marahi dia. Jangan, supaya dia selamat dan juga yang lainnya juga selamat. Begitu juga orang yang maksiat. Jangan kamu berbuat dosa, jangan kamu berzina, jangan minum khamr, jangan narkoba, jangan judi. Kenapa? Jika balak datang semuanya kena. Semuanya kan kena. Yang terakhir, jihad itu ajaran Islam. Keliru kalau ada orang menyatakan jihad itu ekstrim. Saya mau tanya, Indonesia merdeka, yang melawan Belanda sekian banyak tadi itu semangat apa? Saat itu belum ada merah putih, saat itu belum ada Garuda Pancasila, saat itu belum ada undang-undang, saat itu belum ada negara. 350 tahun Belanda, tapi peperangan di Ponorogo, peperangan Imam Bonjol, peperangan Hasanuddin, peperangan. Semangat apa itu? Semangat jihad. Semangat jihad, saudara. Cuma jihad jangan disalahgunakan. Jihad itu ada di zona peperangan. Kalau kita bertemu dengan musuh, tapi kalau kita sesama muslim bukan jihad. Aman bawa bom, meledakkan diri. Bukan jihad ente, ngaco namanya. Enggak benar itu. Jihad itu kalau kita menghadapi musuh. Lah kita harus berakhlakul karimah, rahmatan lil alamin. Jihad itu bagian rahmat. Mau gila Pak? Belanda datang lagi ke sini mau ngerebut Indonesia lagi, rahmatan lil alamin. Monggo, begitu. Yang waras ente. Karena itu semangat jihad tidak boleh pupus daripada umat Islam. Cuma harus tahu kapan waktunya dan saat bagaimana, ada di mana, begitu seharusnya. Yang kita jihad ini apa? Nanti yang mati anak-anak kecil, yang mati ngawur tuh, nggak bener itu. Nah, ada aturannya Pak, jihad itu ada aturannya. Ini jangan dikatakan ekstrim berjihad, tapi ya nggak bener kalau jihad bukan pada tempatnya, bukan pada saatnya. Ada satu hadits Nabi mengajarkan begini. La tatamannau liqa al-adu was'alullah al-afiyah. Jangan sekali-kali kamu berharap perang, berhadapan dengan musuh, jangan. Minta setiap saatnya kepada Allah al-afiyah, damai, rukun, saling menghormati, minta setiap saatnya. Cuma kadang-kadang faidah lagi tumuhum, kalau sudah terpaksa nggak ada tawaran lagi, harus berjihad. Wa'lamu annal jannata tahta dhilal suyuf. Inti nggak boleh mundur ya, karena sudah surga udah dekat kepada kamu, udah di bayangan pedang kamu. Maju terus sampai titik darah penghabisan. Begitu. Jadi jihad itu ada aturannya, bukan tidak ada aturannya. Jihad itu ajaran suci. Jihad itu adalah bagus,
Cuma harus dipahami kapan, kepada siapa, dalam keadaan apa, itu harus dipahami. Fahimtum? Wallahu a'lam. Ada yang perlu dibahas? Monggo silakan. Ada yang perlu ditanyakan? Monggo mic-nya kasihkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tadi dianjurkan bahwa umat Islam ini harus bersatu. Kemudian juga ada beberapa yang disampaikan tadi, ada jihad. Kalau dulu itu musuhnya orang kafir atau para penjajah yang akan menjajah ke Indonesia. Tapi kalau sekarang kan banyak kemaksiatan, banyak kemaksiatan seperti perjudian, barbar dan lain sebagainya. Untuk bersatu ini sebenarnya kan dibutuhkan seorang satu pemimpin yang bisa mengomando jamaah orang Islam yang ada ini, untuk bisa mengomandonya. Sekarang siapa yang bisa mengomando umat Islam untuk saat ini agar supaya umat Islam bersatu memberantas kebersamaan seperti perjudian yang ada? Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kenapa dalam sholat itu, di dalam at-tahiyat itu ada sholawat seperti ini, salam, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Lafaz ini kan di beberapa kitab itu ada mudzakkar mukhatab, atau yang diajak bicara di depannya seperti itu. Yang saya tanyakan, lafaz seperti ini kan biasanya kalau ini kepada Rasulullah, biasanya Rasulullah di depan kita ya, Assalamualaikum seperti itu. Bagaimana kita mau berpikir bahwa Rasulullah di depan, seperti yang di sholawat biasanya itu Assalamualaikum zainal anbiya'i, itu kan Assalamualaikumnya di depan kita Rasulullah. Iya, cukup ya. Ini kemaksiatan ada di mana-mana. Sedangkan kita bisa menghalau itu dengan bersatu. Gimana caranya bersatu? Enggak ada pemersatu. Enggak ada pemimpin. Begini loh. Anda ini semuanya pemimpin. Cuma posisi kepemimpinannya pada lingkup masing-masing. Ada pemimpin di madrasah. Ada pemimpin di pengajian. Ini kan juga ada pemimpinnya nih. Ada pemimpin dalam mengatur masjid, ketua takmir. Ada pemimpin dalam rumah tangga. Pemimpin. Yang paling penting pemimpin ini sadar. Yang paling penting itu pemimpin itu sadar. Sadarnya apa? Sadar harus memberantas musuh. Ini tak kasih gambaran. Semua orang ini adalah orang yang mengobati dirinya. Kira-kira dokter ngasih kamu obat, tapi kamu tetap melanggar. Itu adalah bisa sembuh kira-kira? Jauh daripada kesembuhan. Sakit mah, kasih obat sama dokter, tapi kamu tetap makan kecut. Sakit paru-paru, udah dikasih obat sama dokter, tapi kamu tetap ngerokok. Kamu itu adalah pemimpin terhadap diri kamu sendiri. Kamu harus paham mana yang manfaat, mana yang tidak. Dokter itu akan semuanya akan bisa manfaat jika pasien itu mau diatur sama dokter. Ustadz, oke. Takmir masjid, oke. Semuanya oke. Yang lainnya juga mendukung dengan aturan ustadz
si takmir masjid, ketua pemimpin tadi itu semuanya. Pemimpinnya harus punya satu misi dan visi. Apa? I'la kalimatillah, membela agama Allah. Membela agama Allah. Bersatu dengan sendirinya kalau begitu. Bersatu dengan sendirinya kalau begitu. Saya mau tanya, Anda datang ke sini tadi, Anda datang ke sini sekarang. Mendengarkan azan, hayya 'alas shalah. Apa yang menggerakkan Anda dari sini? Anda tahu saya harus sholat menghadap kepada Allah. Saya berangkat ke masjid untuk menghadiri majelis. Anda bisa bersatu sekarang? Kenapa bubar sebentar lagi nggak bisa bersatu? Bersatu dong. Kita bersatu, kita berantas kemaksiatan. Kita berantas perjudian. Cuma dengan cara yang bagus. Jangan dengan cara yang tidak bagus. Maksudnya bagaimana? Lapor. Pak, kami masyarakat mau memberantas ini. Apakah kami diizini sendiri atau Bapak yang akan memberantas kami dukung atau kita bareng-bareng? Tawari. Paham ya? Ke kepala desa, ke kepolisian, tawari. Terserah Bapak. Bapak yang mengatur kami. Kalau Bapak mengomando kami, berangkat sendiri, kami akan berangkat bersama masyarakat. Kalau Bapak menyatakan bareng-bareng, ayo Pak bareng-bareng. Kalau Bapak biar saya menuntaskan, saya siap mendukung Bapak. Terserah. Kami tidak pernah bergesekan, Bapak adalah pemimpin kami. Begitu kan ajib. Kan enak kalau begitu. Sehingga kita tidak terfitnah untuk saling bermusuhan, tapi kita punya satu visi dan misi. Tinggal satu aja visi dan misinya. Tapi ketika kayak lain-lain, ya nggak bisa dong. Ya nggak bisa. Ketika ente bergerak tanpa memberitahu, langsung ente berantas. Main hakim sendiri. Ketika lapor tidak diberantas, berarti menjadi bekeng dong. Kepada perjudian. Ini punya tujuan sendiri-sendiri berarti namanya. Tidak bersatu. Kalau bersatu enteng sebetulnya. Paham ya? Jadi jangan nunggu satu pemimpin baru bisa. Ya enggak beres-beres ente. Ya tetap itu kemaksiatan akan merajalela di mana-mana. Kesadaran kita aja. Kesadaran kita. Anehnya, dua orang yang berbuat judi di satu kampung nggak ada satupun yang berani menegur. Aneh nggak ini? Aneh nggak? Padahal nggak setuju hatinya. Kalau semuanya negor, dua orang ini ketakutan. Tapi gara-gara yang nggak ada yang negor, semuanya ketakutan dengan dua orang. Model nggak? Berarti kamu menjadi domba, dia jadi singa dong. Coba kalau dua domba dikerubungi dengan singa banyak, ya ketakutan dombanya, kencing. Karena itu, jadilah orang yang tegas dan cerdas. Begitu seharusnya. Paham ya? Oke. Yang berikutnya, Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaika. Assalamu alaik. Salam kepadamu. Salam kepadamu. Kamu ini kan berarti di hadapan kita. Loh, Nabi udah dikubur. Ada di Madinah. Yang dikubur jasadnya. Yang dikubur jasadnya. Bukan cintanya kepada kamu dikubur. Bukan perhatiannya kamu dikubur. Bukan kenabiannya dikubur. Bukan kerasulannya dikubur. Karena itu Nabi selalu bersama kamu. Di mana? Di hati kamu. Kalau kamu cinta. Di hati kamu. Anak kamu belajar misalnya di Hadramut. Di mana anak kamu? Jasadnya di sana. Tapi dia ada di dalam hatiku. Orang tuaku ada di dalam hatiku. Sehingga setiap dia mau bersedekah, ingat orang tuanya. Sedekah. Sehingga setiap dia tadi itu berdoa, ingat anaknya. Kenapa? Anaknya ada di hati.
Orang tuanya ada di hati. Nabi kamu di mana sekarang? Nggak ingat sama Nabi ente? Ingat sama Nabi setiap saatnya, karena ada di hati kamu kalau kamu cinta kepada Nabi. Karena itu nggak usah jauh-jauh, kalau salam harus pergi ke Madinah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Nabi kamu cintai, Nabi ada di hati kamu. Salam langsung kepada Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Karena Nabi tidak jauh kepada kamu, kamu yang menjauh dari Nabi. Nabi selalu dekat dengan umatnya sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, jangan pernah ada merasa jauh dari Nabi, sehingga salamnya salam langsung kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam atasmu wahai Nabi, rahmat Allah tercurahkan kepada wahai Nabi, barakah Allah terlimpahkan kepada kamu wahai Nabi, kamu dan kamu dan kamu dan kamu. Dan Nabi pernah bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak ada seorang pun yang memberikan salam kepada aku kecuali ruhku dikembalikan ke jasadku untuk aku menjawab salamnya dia. Untuk aku menjawab salamnya dia. Salam Anda insyaallah sampai kepada Nabi. Tinggal jaringannya, tinggal sinyalnya, saudara. HP Anda kontak, kring di Madinah, di Mekah, di London, langsung Anda berbicara. Asal sinyalnya, jaringannya kuat. Benar atau tidak? Salam Anda, sholawat Anda kepada Nabi, asal sinyalnya, cintanya, rindunya kuat, sampai kepada Nabi langsung, saudara. Karena itu jangan ada yang merasa jauh. Anda langsung bisa kontak dengan Nabi lewat sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan terakhir, monggo silakan. Kalau memang ada, kalau enggak ya kita sholat. Cukup berarti ya. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wa ya kana astighfir sallallahu alaihi wasallam. Komat, bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.